Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amr Fadilah Habiris Basyar dengan NIM 231524002 dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan program perkalian matriks multinode saya yang menggunakan API atau Message Passing Interface. Saya akan membahas mulai dari kode C-nya, Docker Compose YAML-nya, dan juga saya juga akan mendemonstrasikannya menggunakan sebuah web HTML dan JS gitu, untuk membantu visualisasi. Yang mana ini saya buat dengan bantuan AI ya. Oke, langsung ke kodenya. Dari kode main ini kita langsung diawali dengan inisialisasi. Seperti menginisialisasi API itu sendiri lalu mendapatkan rank dari proses yang berjalan dan juga jumlah not atau jumlah proses yang berjalan pada komunikator ya. Lalu di sini ada kode untuk mengambil argumen dari terminal yang dimana kita akan mengambil tiga argumen yaitu jumlah baris A, jumlah kolom A dan juga jumlah kolom B. Nah, lalu di sini dimulai komunikasi pertama pada API-nya. Yang dimana saya menggunakan broadcast untuk menyebarkan nilai terkait ukuran matriks, yaitu jumlah baris A, jumlah kolom A, dan juga jumlah kolom B. Di sini saya menggunakan broadcast karena pada pembuatan kode ini saya mengasumsikan bahwa setiap node atau setiap kontainer memiliki data input dari matriks A dan B, sehingga cukup memberikan informasi jumlah kolom dan jumlah baris. Kita bisa membuat si worker itu mengetahui ukuran matriks yang akan dilibatkan dalam operasi perkalian. Dan karena setiap worker itu sudah memiliki matriks inputnya, maka tidak diperlukan, master tidak memerlukan untuk membagi data-datanya itu ke masing-masing worker. Tetapi jika kasusnya itu ternyata diperlukan, jika kasusnya itu ternyata masing-masing worker itu belum memiliki matriks inputnya, maka master itu harus membagikannya dengan menggunakan metode scatter gitu. Nah, sedangkan di sini saya hanya menggunakan metode broadcast karena asumsinya masing-masing node itu sudah memiliki matriks inputnya gitu. Nah, lalu di sini ada pembacaan matriks dari file matriksnya atau matriks A.csv dan juga matriks B.csv. Yang dimana di sini saya membuat sebuah matriks berukuran 2500 dikali 2500. Yang mana nanti ukurannya itu akan disesuaikan berdasarkan input dari argumen terminal ya. Tapi file yang digunakan sama. Lalu di sini juga diinisialisasikan matriks T yang dimana diawali dengan matriks yang berisi 0 semua dengan ukuran seperti ini. Nah, lalu ini kita masuk ke tugas utamanya gitu. Dimana setiap node atau setiap kontainer atau setiap proses itu melakukan perkalian matriks yang dengan pembagian tugas itu ditentukan berdasarkan ranknya dia sendiri. Jadi dia cukup mengetahui ranknya saja, maka dia tahu bagian mana yang harus dia kerjakan. Langsung saja kita ke fungsi ini. Nah, pada fungsi ini kita melihat ada dua loop yang paling penting sih. Agar memudahkan penjelasan, mari kita gabungkan dengan visualisasi di sini. Nah, oh ya, sebelumnya itu saya menggunakan untuk pembagian tugas perkalian matriks ini saya menggunakan algoritma tile based yang dimana algoritma itu saya membagi elemen-elemen matriks itu menjadi beberapa tile untuk dibagikan ke masing-masing proses atau node gitu. Dan juga pembagian seperti ini memungkinkan pengoptimalan penggunaan cache karena eh, kurang lebih sebagai berikut ya. Saya visualisasikan saja. Nah, untuk satu node itu akan mendapatkan untuk satu tile ini akan dikerjakan oleh satu node seperti ini. Nah, sehingga dia itu berhasil memaksimalkan cache karena pada matriks C-nya ini sendiri dia berhasil mendapatkan temporal quality gitu, di mana bagian memori di sini akan lebih sering diakses sehingga akan masuk ke cache. Dan juga pada bagian sini akan mendapatkan spatial quality karena aksesnya itu
sekuensial. Nah, oke, kembali lagi ke algoritma perkalian matriksnya, di mana di sini ada dua loop. Yang pertama itu loop untuk jumlah row A, ini menentukan akan ada berapa file pada algoritma itu. Misalkan di sini. Nah, dia itu akan menghitung dari akan menghitung jumlah tile itu dari nol sampai jumlah baris A dibagi ukuran tile size-nya gitu. Nah, misalkan di sini kita menggunakan tile size-nya itu 3. Maka jumlah row A-nya itu kan ada ini ada 16 bagi 3 itu jadi 15, 5, sekian dan dibulatkan ke atas menjadi 6. Maka akan ada jadi 6 tile ke bawah ya. Seperti ini. Yang mana ini akan dianggap menjadi satu tile walaupun tidak lengkap. Lalu yang loop kedua ini adalah jumlah tile kolomnya ya. Dari nol sampai sama seperti tadi. Jumlah kolom dibagi tile size dibulatkan ke atas dari 6 gitu. Jadi ada 6 kali 6 tile yang akan diberikan. Nah, lalu di sini ada pengecekan apakah suatu tile itu tugas dari suatu node atau bukan. Nah, kode di sini bertugas untuk memflatten gitu ya. File di sini yang awalnya dua dimensi menjadi satu dimensi dulu untuk menentukan posisinya itu ada di urutan keberapa. Lalu dibagi jumlah node dan sisa baginya tuh diperiksa apakah sama dengan nomor kontainer seperti ini. Misalkan rank 0. Tile kanal itu adalah punya rank 0. Tile 1 punya rank 1, tile 2 punya rank 2, tile 3 punya rank 3 dan tile 4 kembali ke rank 0 lagi dan seterusnya. Nah, jika suatu tile itu merupakan milik sebuah node, maka node tersebut akan menjalankan sebuah perkalian submatriks atau perkalian pada tile miliknya dia sendiri. Detailnya adalah sebagai berikut. Nah, di mana untuk perkalian submatriks atau perkalian tile ini akan melibatkan loop sebanyak 4 kali gitu. Nah, untuk membantu visualisasi, loop pertama itu adalah untuk menghitung mengiterasikan setiap tile yang terlibat dalam sebuah perkalian. Misalkan untuk perkalian tile ini akan ada beberapa tile dari matriks tersebut. Misalkan tile pertama, tile kedua, tile ketiga, tile keempat, tile kelima, dan tile keenam. Nah, loop ini berfungsi untuk itu. Dan juga yang kedua adalah melakukan iterasi untuk setiap baris pada tile. Yang dimana itu berperan untuk mengiterasi ini baris di sini. Lalu yang kedua untuk adalah mengiterasi setiap elemen pada tile. Wah, itu belakangan saja. Yang pertama dulu, untuk setiap kolom pada tile itu kan tadi baris, nah ini. Maka kolom itu yang ini, perkalian matriks. Nah, lalu kita melakukan iterasi pada setiap tile, pada setiap elemen di tile ini. Misalkan dari ini sama ini, maka jadi ini kali ini, lakukan perkalian ini, yang dikalikan ini, lalu ini kalikan ini, kalikan ini, dan seterusnya ditambahkan ke sini. Nah, seperti itu. Lalu kalian akan terus dilakukan, ditambahkan lagi ke elemen di sini. Seperti itu. Lalu kembali lagi ke main. Setelah proses perkalian matriks selesai kan semuanya itu disimpan pada masing-masing variabel matriksnya yang ada pada node masing-masing, pada proses masing-masing. Setelah semuanya selesai, maka akan dilakukan proses penggabungan dengan menggunakan reduce. Seperti ini. Di mana rank 0 itu akan menerima semua nilai matriks CKI ini dari worker dan diterima di master. Nah, seperti itu. Sehingga node rank 0 ini atau master ini akan mendapatkan hasil akhir hasil global dari matriks C itu sendiri. Setelah itu matriks disimpan di c.csv dan program selesai. Nah, untuk memudahkan, sekarang kita pergi ke demonstrasi. Sekarang kita mulai dengan mencoba demonstrasikan untuk yang level mudah. Di mana di sini ada untuk inputnya sendiri kan saya menggunakan 2500 kali 2500. Cuman ini hanya untuk kemudahan saja gitu, agar tidak membuat file
berkali-kali. Tapi untuk inputnya sendiri saya atur dari sini 50 dengan ukuran 50 kali 50 dengan wafer 2. Kita jalankan langsung. Kita dapat hasil seperti ini. Nah, bahwa proses perkalian itu selesai dalam waktu yang sangat cepat seperti ini 0,00 sekian detik. Nah, dan yang tersimpan di file pun hanya sampai 50 saja. Lalu berikutnya kita naikkan levelnya dengan menjadi 3 worker dengan ukuran 250, 250, 250 seperti ini. Nah, nanti selesai dalam waktu 0,04 detik. Dan dapat dilihat di sini di file.c.csv itu akan muncul sampai 250. Sekarang kita akan jalankan untuk level yang terakhir ya. Misalnya kita akan menggunakan worker 7, jadi dengan master area 8. Dan ininya ada 10. Kalau apa ukuran matriksnya 1000 kali 1000. Kita jalankan langsung. Sambil menunggu karena ini akan memakan waktu yang lama, saya akan menjelaskan terkait Docker Compose yang saya buat. Di sini saya membuat sebuah variable environment untuk menerima variable dari terminal gitu. Yang tadi seperti row A, call A, dan juga call B. Lalu di sini juga untuk workernya, untuk container worker, saya menggunakan model replicated dengan replikanya itu ditentukan dari environment variable yang saya set dari terminal. Sehingga dia jumlahnya bisa diatur dinamis dari terminalnya. Nah, dan juga untuk proses MPI-nya sendiri. Karena saya menggunakan replikas, maka IP-nya itu tidak bisa diketahui secara apa? Kita tidak bisa menggunakan hostname worker karena mereka ada banyak. Maka dari itu, saya membuat file notes.txt yang dimana terdiri dari master itu sendiri. Lalu saya melakukan nslookup untuk mendapatkan IP dari masing-masing worker yang ada. Lalu saya menggunakan pemrosesan teks lalu simpan di note.txt. Sehingga note.txt ini akan berisi master dan juga IP dari masing-masing worker yang telah dibuat. Lalu jalankan seperti ini dengan host filenya itu seperti tadi note.txt dan jumlah prosesnya itu adalah banyak baris dari note.txt. Lalu ini file binary dari kodesinya tadi dan juga ini ukuran dari matriks yang telah didapat dari environment tadi ini. Loh, seperti itu. Lalu sekarang kita lihat ini ya. Nah, untuk level terakhir tadi selesai dalam waktu 0,9,6 detik. Dan juga sebagai tambahan saya juga melakukan eksperimen untuk berbagai ukuran dan berbagai jumlah kontainer ya. Sini didapatkan bahwa ketika ukuran matriks kecil seperti 10 kali 10, maka semakin banyak jumlah kontainer itu malah semakin naik waktu komputasinya karena overhead komunikasi itu lebih besar. Nah, sedangkan untuk matriks ukuran 100 kali 100, di sini dapat kita lihat bahwa pada awalnya semakin banyak jumlah kontainer itu akan semakin turun waktu komputasinya, tetapi ketika lebih dari 5, maka dia akan naik kembali waktu komputasinya karena overhead dari komunikasinya itu lebih besar dari eh, kompleksitas ukuran matriksnya. Nah, lalu untuk dua ini baru untuk ukuran matriks 1000 kali 1000 dan 2500 kali 2500, jadi terlihat bahwa semakin besar jumlah not itu akan terus semakin turun gitu, yang artinya jumlah not ini eh, jumlah not yang kita tentukan harus sesuai dengan kompleksitas matriksnya agar overhead komunikasi itu tidak mendominasi proses perkalian matriks itu sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.